Baik, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Baik, di pertemuan kita yang kelima ini, ya. Jadi sebelumnya kita telah membahas tentang revolusi dunia, yaitu yang pertama revolusi Amerika, kemudian revolusi Prancis, kemudian ada revolusi Rusia dan ada revolusi Cina. Jadi di sini Bapak lanjutkan, kita akan masuk ke dalam materi tentang paham-paham besar dunia, ya. Jadi kita akan membahas materi ini. Baik, kita akan bahas bersama-sama. Bapak akan menjelaskan dulu tentang indikatornya. Jadi siswa dituntut atau diwajibkan untuk bisa memahami apa itu paham-paham baru, ya, seperti liberalisme, sosialisme, pan-islamisme, demokrasi, dan nasionalisme, ya. Kemudian siswa juga harus memahami atau menganalisis terbentuknya identitas kebangsaan di Indonesia, ya. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya nasionalis di Indonesia. Jadi ada nasionalisme di Indonesia, itu apa sih faktor-faktornya? Kemudian menghubungkan keragaman ideologis dengan perbedaan strategis organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia. Baik, kita masuk ke dalam paham-paham baru dan kesadaran bangsa Indonesia. Karena paham-paham baru ini menciptakan salah satu identitas nasional. Kemudian ada juga kesadaran nasional. Jadi ada pengaruh dari dalam, ya. Kemudian ada pergerakan nasional Indonesia, kemudian ada pengaruh dari luar. Yang kita masuk dulu tentang paham nasionalisme. Apa sih paham nasionalisme? Ya, dari bahasa, ini adalah suatu paham di mana suatu sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa, wilayah, kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian kelompok tersebut merasakan adanya kesetiaan mendalam terhadap kelompok bangsa itu. Jadi nasionalisme ini timbul karena ada dorongan atau adanya unsur-unsur itu ikatan rasa senasib dan seperjuangan, ya. Ada salah satu, ada bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang sama, adanya campur tangan bangsa lain dalam wilayahnya yang menjajah, ya kan. Kemudian adanya persamaan ciri-ciri ras, tetapi hal ini tidak mutlaklah dalam adanya paham nasionalisme. Kemudian adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-hak sewajar sebagai warga negara. Ya, itu adalah salah satu pengertian dan unsur-unsur dalam nasionalisme. Kemudian kita masuk ke paham demokrasi. Apa sih paham demokrasi? Ya, secara luas diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang mengakui hak segenap anggota masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politik, ya. Jadi seluruh masyarakat bisa memutuskan suatu keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa macam praktik demokrasi di berbagai negara dunia, ya. Yang pertama itu adalah demokrasi parlementer yang diterapkan di Prancis, ya, Belgia dan Belanda. Itu adalah salah satu demokrasi parlementer. Kemudian ada juga demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, yaitu ada kekuasaan legislatif, ya, eksekutif dan yudikatif, ya. Itu salah satunya di Indonesia. Di Indonesia adalah mengadopsi demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, ya. Jadi ada presiden, kemudian ada DPR, kemudian ada MPR, kemudian ada kehakiman, ya kan. Jadi seperti itu. Ada sistem demokrasi melalui referendum, ya. Jadi referendum ini inisiatif rakyat, ya. Jadi mengangkat suatu pemimpin, ya, atau ada demokrasinya. Di sistem demokrasi negara sedang berkembang seperti negara-negara di Asia Afrika. Kemudian kita masuk ke dalam paham-paham besar dunia yang selanjutnya adalah liberalisme. Jadi maksudnya di sini adalah pengertiannya adalah liberalisme itu adalah suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan individu dalam segala hal. Ya, jadi berpakaian itu harus diberi kebebasan, berpendapat itu diberi kebebasan. Jadi individu, ya. Jadi individu diberikan kebebasan
Paham liberalisme menentang setiap tindakan yang dianggap menekan kebebasan individu. Jadi paham ini itu dia menentang setiap tindakan yang dianggap menekan kebebasan individu. Ya, secara universal, secara umum paham liberalisme ini berkembang sangat menonjol dalam bidang politik, ekonomi, agama. First itu media massa, ya, wartawan. Dan bidang politik, paham liberalisme berpengaruh terhadap berkembangnya paham demokrasi dan nasionalisme. Ya, sangat berpengaruh ya. Kemudian yang selanjutnya adalah paham sosialisme. Ya, jadi maksudnya di sini adalah pengertiannya adalah suatu paham yang menghendaki segala sesuatu itu harus diatur bersama, dikerjakan bersama, dan hasilnya pun dinikmati bersama-sama. Itu adalah paham sosialisme. Secara luas, sosialisme merupakan suatu istilah umum yang digunakan sebagai doktrin untuk semua sistem ekonomi yang menentang kemutlakan milik perseorangan dan menyokong pemakaian milik tersebut untuk kesejahteraan umum. Ya, salah satu tokoh pendiri paham sosialisme ini adalah Karl Marx dan Friedrich Engels. Ya, jadi tokoh pemikir dari sosialis. Selanjutnya adalah paham pan-islamisme. Jadi pengertian di sini merupakan suatu paham yang bertujuan untuk mempersatukan umat Islam sedunia. Paham pan-islamisme dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani ya tahun 1839 sampai 1897. Seorang berkebangsaan Afghanistan ya. Pan-Islami atau pan-islamisme ini muncul berkaitan erat dengan kondisi abad ke-19 yang merupakan kemunduran dunia Islam. Sementara itu dunia barat dalam kemajuannya berusaha menjajah negara-negara Islam ya. Kemudian pan-islamisme mendapat dukungan dari tokoh-tokoh intelektual dan pemimpin Islam sepanjang abad ke-19 dan 20. Pan-islamisme juga telah memberi inspirasi bagi lahirnya banyak negara Islam dan gerakan-gerakan nasional kebangsaan. Pan-islamisme melahirkan organisasi Liga Dunia Islam ya, atau biasa disebut dengan Liga Dunia Islam ya, singkatnya LDI, atau pada tahun 1962 dan didukung oleh 43 negara. Organisasi tersebut menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi Islam yang kemudian terbentuk lembaga permanen yang disebut dengan OKI ya, yang berkedudukan di Jeddah. Kemudian pengaruhnya dengan identitas nasional, yaitu penggunaan kata atau istilah Indonesia menjadi sangat penting dalam pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia menghadapi penjajah ya. Kata Indonesia telah menjadi identitas nasional yang dapat mempersatukan seluruh pergerakan bangsa di dalam menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda dan menjadi perekat serta lambang perjuangan bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh yang menggunakan istilah Indonesia yaitu yang pertama J.R. Logan yang menyebut istilah Indonesia di dalam suatu tulisan pada majalah yang dipimpinnya untuk menyebut kepulauan dan penduduk Nusantara itu disebut dengan Indonesia. Kemudian yang kedua R.G. Windsor pada tahun 1850 di dalam milik J.R. Logan ia menyebutkan kata Indonesia bagi penduduk Nusantara. Kemudian tokoh lain yang mempopulerkan istilah Indonesia adalah Adolf Bastian ya 1884, kemudian Van Volhoven, kemudian Snow-Horgonze, kemudian Kern juga ya. Ini adalah salah satu tokoh-tokoh yang menggunakan istilah Indonesia. Kemudian kesadaran nasional, yaitu kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia telah menimbulkan terbentuknya nasionalisme Indonesia. Itu bangsa Indonesia mulai sadar akan adanya nasionalisme. Terbentuknya nasionalisme di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama itu perkembangan pendidikan yang melahirkan golongan terpelajar yang menjadi motor penggerak dari pergerakan nasional Indonesia. Kemudian diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial baik di bidang pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang sosial ya. Kemudian pengaruh dari dalam, yaitu faktor internal dari dalam yang menyebabkan akhirnya berkembangnya nasionalisme di Indonesia adalah yang pertama itu kenangan kejayaan masa lalu sebelum imperialisme bangsa Eropa atau Barat masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian penderitaan dan kesengsaraan akibat imperialisme.
Kemudian munculnya golongan cendekiawan terpelajar. Jadi kenangan kejayaan masa lalu sebelumnya itu adalah di mana kerajaan-kerajaan, ya salah satunya kerajaan Majapahit adalah yang menyatukan Nusantara. Itu adalah salah satu yang menyadarkan agar lahirlah nasionalisme di Indonesia. Kemudian ada penderitaan dan kesengsaraan itu di mana ada imperialisme, penjajahan menguasai suatu wilayah, itu menyadarkan mereka merasa terjajah, ya mereka harus melawan, ya, jadi menyadarkan bangsa setiap masyarakat di Nusantara untuk menimbulkan nilai-nilai nasionalisme. Munculnya golongan cendekiawan atau terpelajar, ya, jadi semakin banyak orang-orang yang pintar, yang memiliki pengetahuan, ya, informasi dari luar, jadi mereka juga salah satu menyebabkan lahirnya nasionalisme. Kemudian pengaruh dari luar, ya, faktor-faktor eksternal atau dari luar itu yang menyebabkan lahir dan berkembangnya nasionalisme di Indonesia adalah yang pertama itu kemenangan Jepang terhadap Rusia, ya, 1905, ya. Kemudian yang kedua pengaruh pergerakan kebangsaan negara-negara Asia Afrika, ya, nasionalisme Turki dengan tokoh Mustafa Kemal Pasha, ya, kemudian pemberontakan Bokser di Cina 1899 melawan kesewenangan bangsa Barat, kemudian pemberontakan rakyat di Filipina terhadap penjajahan Spanyol, kemudian revolusi Tiongkok, ya, dan pembentukan partai Kuomintang oleh Sun Yat-sen, ya, kebangkitan nasional India dan munculnya tokoh karismatik Mahatma Gandhi dan masuknya paham-paham baru. Kemudian ada organisasi pergerakan nasional Indonesia. Pada abad ke-20 munculnya organisasi pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama itu ada organisasi sosial atau pendidikan, Budi Utomo, Taman Siswa. Kemudian ada organisasi politik, ada Industri Party, Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia. Kemudian ada Perhimpunan Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, PPPKI, ya, Parindo. Kemudian ada Perinda. Kemudian ada Gerindo, ada GAPI, yang itu ada organisasi keagamaan, ada Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan MIAI, ya. Kemudian ada organisasi kepemudaan, ya, Trikoro Darmo, Jong Winahasa, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak Sebon, ya. Kemudian ada Sekarukun, Pemuda Kaum Betawi, Jong Islami Tenbon, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia. Kemudian ada organisasi kewanitaan, yaitu ada Putri Mahardika, Kartini Pons. Kemudian ada keutamaan istri, Kerajinan Amai Setia, Aisyah, Pikat, Perserikatan Perempuan Indonesia. Itu ada salah satu organisasi pergerakan nasional Indonesia. Baik, anak-anak, sampai di sini untuk materi. Ini ada latihan, ya, dikerjakan, ya, sebagai latihan di rumah dikerjakan. Ada 3, ya, ada 4 soal, ya, dikerjakan, ya. Terima kasih Bapak Akili, selamat jumpa, sampai jumpa dengan pertemuan selanjutnya.